Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering datang terlambat kita sadari, yaitu penyesalan yang muncul ketika usia mulai senja. Saat hari-hari terasa lebih sunyi, tubuh tidak lagi sekuat dulu, dan waktu berjalan terasa lebih cepat. Hati mulai kembali melihat ke belakang. Kenangan demi kenangan muncul, membawa pertanyaan yang pelan tapi menusuk. Mengapa dulu saya tidak lebih bijak? Ada rasa rindu, ada rasa kehilangan, dan ada ketakutan yang sulit diungkapkan. Mungkin Bapak dan Ibu juga dayam-dayum sering merasa seperti ini. Seolah cerita hidup ini sedang berbicara langsung tentang diri kita. Perasaan itu bukanlah tanda kegagalan. Di usia senja, manusia memang secara alami akan lebih banyak merenung dan mengevaluasi hidupnya. Ketika kesibukan berkurang dan waktu menjadi lebih lapang, pikiran mulai menata ulang semua yang pernah terjadi. Dari situlah penyesalan sering muncul. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan kelemahan, ini bukan kesalahan. Ini adalah proses alami usia, di mana hati sedang berusaha memahami makna dari perjalanan hidup yang panjang. Ada seorang bapak berusia 73 tahun, Pak Harun. Dulu ia begitu sibuk bekerja, selalu mengejar tanggung jawab tanpa henti. Ia berpikir waktu masih panjang untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk menikmati hidup. Namun ketika usia bertambah dan anak-anaknya telah memiliki kehidupan masing-masing, ia mulai merasakan kesunyian yang tidak pernah ia bayangkan. Setiap sore ia duduk sendiri, menatap jauh tanpa arah, dan dalam hatinya terucap pelan, seandainya dulu saya lebih hadir. Kisah seperti ini bukan hanya milik satu orang. Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan yang di luar negeri pun mungkin pernah merasakan hal yang sama. Jika penyesalan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Pikiran menjadi berat, hati sulit menemukan ketenangan, dan kesehatan perlahan ikut menurun. Hubungan dengan keluarga bisa terasa hambar karena dipenuhi rasa bersalah yang tidak terucapkan. Dan yang paling menyakitkan, muncul perasaan bahwa hidup ini sudah terlambat untuk diperbaiki. Seolah diri ini tidak lagi memiliki arti yang penting. Namun Bapak dan Ibu, selama napas masih ada, hidup tidak pernah benar-benar terlambat. Penyesalan bukan akhir, melainkan tanda bahwa hati masih peduli dan masih ingin memperbaiki. Di usia senja ini, masih ada waktu untuk memberi makna. Sekecil apapun itu, Bapak dan Ibu tetap berharga. Bukan karena masa lalu yang sempurna, tetapi karena hati yang masih ingin menjadi lebih baik. Maka dari itu, sebelum penyesalan semakin dalam, ada prinsip-prinsip hidup yang perlu kita pegang mulai sekarang. Prinsip sederhana, namun mampu menentukan apakah hari tua akan terasa damai atau justru penuh beban. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan perasaan atau pengalaman di kolom komentar. Karena dengan menuliskannya, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan orang lain yang mungkin sedang merasakan hal yang sama. Bapak dan Ibu, seringkali penyesalan di usia senja tidak datang dari hal-hal besar, tetapi dari hal kecil yang dulu dianggap sepele. Cara kita memperlakukan orang lain, kebiasaan yang terus diulang, atau keputusan sederhana yang diambil tanpa banyak berpikir. Semua itu perlahan membentuk kehidupan yang kita jalani hari ini. Dan ketika usia bertambah, hati mulai menyadari satu hal, bahwa apa yang kita tanam dulu, itulah yang kita rasakan sekarang. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah diam-diam berpikir seperti ini. Andai dulu saya lebih memperhatikan hal-hal kecil, secara psikologis, ini adalah bagian alami dari perjalanan manusia. Di usia lanjut, pikiran menjadi lebih reflektif dan jujur terhadap diri sendiri. Hal-hal yang dulu tertutup oleh kesibukan kini muncul ke permukaan. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan berarti hidup kita salah. Ini bukan berarti kita gagal. Ini adalah proses alami usia, di mana kita diberi kesempatan untuk melihat hidup dengan lebih dalam dan lebih jujur. Ada seorang ibu berusia 70 tahun, Ibu Lestari. Dulu ia dikenal tegas dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan, sering tanpa sadar menggunakan kata-kata yang keras. Ia berpikir itu adalah cara terbaik agar anak-anaknya menjadi kuat. Namun di usia senja, ketika hubungan terasa lebih berjarak, ia mulai merenung. Dalam hatinya muncul pertanyaan, apakah saya terlalu keras dulu? Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi perasaan itu terus hadir. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga pernah mengingat kembali sikap atau keputusan yang dulu terasa benar.
Jika perasaan seperti ini terus dipendam, dampaknya bisa sangat dalam. Hati menjadi dipenuhi rasa bersalah, hubungan dengan keluarga terasa canggung, dan pikiran sulit menemukan ketenangan. Bahkan yang paling menyakitkan, muncul perasaan bahwa diri ini tidak lagi pantas untuk merasa bahagia. Seolah masa lalu menjadi bayangan yang terus menghantui. Namun, Bapak dan Ibu, setiap manusia pasti pernah membuat keputusan. Dengan pemahaman yang dimiliki saat itu, tidak ada yang benar-benar tahu semuanya sejak awal. Yang terpenting bukan apa yang terjadi dulu, tetapi bagaimana kita menyikapinya sekarang. Masih ada ruang untuk memperbaiki, untuk melembutkan hati, dan untuk menghadirkan kehangatan yang mungkin dulu terlewat. Bapak dan Ibu tetap berharga dan tidak pernah terlambat untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu, prinsip hidup yang pertama mulai terlihat bahwa kebahagiaan di usia senja dimulai dari kesadaran untuk memperbaiki diri, bukan terus menyalahkan masa lalu. Ketika kita berani melihat dan menerima, disitulah langkah perubahan dimulai. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan pengalaman atau isi hati di kolom komentar. Karena cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi penguat bagi orang lain yang sedang menghadapi penyesalan yang sama. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering menjadi sumber penyesalan di usia senja, yaitu ketika kita terlalu lama memendam perasaan dan tidak pernah benar-benar mengungkapkannya. Kata-kata yang tidak jadi diucapkan, perhatian yang tidak sempat diberikan, atau perasaan yang disimpan sendiri. Semuanya perlahan menjadi beban di dalam hati. Dalam keheningan, hal-hal itu kembali muncul dan terasa lebih berat. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Ada sesuatu di hati yang ingin disampaikan, tetapi selalu tertahan. Secara psikologis, ini adalah hal yang sangat manusiawi. Selama bertahun-tahun, banyak dari kita terbiasa menahan diri demi menjaga hubungan, menjaga wibawa, atau karena tidak ingin merepotkan orang lain. Namun, di usia senja, ketika waktu menjadi lebih berharga, hati justru lebih jujur dalam merasakan apa yang belum terselesaikan. Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan kelemahan, ini bukan kesalahan. Ini adalah proses alami usia, di mana hati sedang berusaha menyelesaikan apa yang selama ini tertahan. Ada seorang bapak berusia 74 tahun, Pak Hasan. Ia memiliki hubungan yang baik dengan anaknya, tetapi tidak pernah terbiasa mengungkapkan perasaan. Ia jarang mengatakan sayang, jarang memuji, dan lebih sering menunjukkan perhatian melalui tindakan. Namun di usia senja, ia mulai merasa ada jarak yang tidak terlihat. Dalam hatinya, ia ingin mengatakan banyak hal, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ia sering berpikir, mengapa dulu saya tidak lebih terbuka? Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan hal yang sama. Jika keadaan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Hati menjadi penuh dengan hal yang tidak tersampaikan. Hubungan terasa kaku, dan pikiran dipenuhi penyesalan yang tidak terucapkan. Lebih dari itu, muncul perasaan yang sangat pribadi, yaitu merasa tidak benar-benar terhubung dengan orang-orang yang sebenarnya kita cintai. Seolah ada jarak yang tidak pernah terjembatani. Namun Bapak dan Ibu, selama masih ada waktu, tidak pernah terlambat untuk membuka hati. Tidak perlu kata-kata yang sempurna. Cukup kejujuran yang sederhana sudah bisa menghangatkan hubungan. Mengatakan terima kasih, maaf, atau saya sayang, mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan perasaan yang dimiliki layak untuk disampaikan, bukan disimpan sendiri. Maka dari itu, prinsip hidup yang kedua mulai terlihat, bahwa kebahagiaan di usia senja juga ditentukan oleh keberanian untuk mengungkapkan perasaan sebelum semuanya terlambat. Ketika hati mulai terbuka, disitulah kehangatan kembali hadir. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan pengalaman atau isi hati di kolom komentar. Karena cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi pelipur bagi orang lain yang juga sedang belajar membuka diri. Bapak dan Ibu, ada satu hal lagi yang sering menjadi sumber penyesalan di usia senja, yaitu ketika kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita mengingat kesalahan lama, keputusan yang tidak sempurna, atau kegagalan yang pernah terjadi, lalu tanpa sadar terus menyalahkan diri. Dalam keheningan,
Pikiran berputar pada satu kalimat yang melelahkan. Seandainya dulu saya tidak seperti itu, mungkin Bapak dan Ibu juga, dayam-dayum, sering merasa seperti ini. Membawa beban yang seharusnya sudah bisa dilepaskan. Secara psikologis, hal ini sangat wajar. Di usia lanjut, manusia cenderung melihat hidupnya secara utuh, termasuk bagian-bagian yang kurang menyenangkan. Hati menjadi lebih jujur, tetapi juga bisa menjadi lebih keras pada diri sendiri. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan kelemahan, ini bukan kegagalan. Ini adalah proses alami usia, di mana jiwa sedang mencoba memahami dan menerima seluruh perjalanan hidup, termasuk bagian yang tidak sempurna. Ada seorang ibu berusia 72 tahun, Ibu Nurhayati. Ia sering teringat masa lalu ketika ia merasa kurang hadir untuk anak-anaknya karena kesibukan. Meskipun anak Kanenia kini sudah memahami dan tidak menyalahkannya, ia tetap merasa bersalah. Dalam hatinya ia berkata, "Saya bukan ibu yang cukup baik." Perasaan itu terus ia simpan sendiri hingga membuatnya sulit merasa damai. Kisah ini terasa begitu dekat karena mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan hal yang sama. Jika perasaan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Hati menjadi lelah, pikiran sulit tenang, dan kebahagiaan terasa jauh. Hubungan dengan orang lain pun bisa terpengaruh karena kita terlalu sibuk dengan penilaian terhadap diri sendiri. Dan yang paling menyakitkan, muncul perasaan bahwa hidup ini dipenuhi kekurangan, seolah diri ini tidak cukup baik dan hanya menjadi beban. Namun Bapak dan Ibu, tidak ada manusia yang menjalani hidup tanpa kesalahan. Setiap keputusan diambil dengan pemahaman yang dimiliki saat itu. Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa kita adalah manusia yang terus belajar. Di usia senja ini, yang dibutuhkan bukan kesempurnaan, tetapi ketenangan. Bapak dan Ibu tetap berharga, bukan karena hidup yang tanpa salah, tetapi karena hati yang mau memahami dan bertumbuh. Maka dari itu, prinsip hidup yang ketiga mulai terlihat, bahwa kebahagiaan di hari tua sangat ditentukan oleh kemampuan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita berhenti menyalahkan diri, disitulah hati mulai terasa lebih ringan. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan perasaan atau pengalaman di kolom komentar. Karena cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang menerima dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering tanpa disadari menjadi sumber penyesalan di usia senja, yaitu ketika kita terlalu sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Melihat keberhasilan orang lain, kehidupan yang tampak lebih bahagia, atau keluarga yang terlihat lebih harmonis. Tanpa sadar, hati mulai merasa kurang. Padahal, setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Mungkin Bapak dan Ibu juga dayam-dayam pernah merasa seperti ini. Bertanya dalam hati, mengapa hidup saya tidak seperti mereka? Secara psikologis, manusia memang memiliki kecenderungan untuk membandingkan diri sebagai cara memahami posisi dalam kehidupan. Namun di usia senja, ketika perjalanan hidup sudah panjang, perbandingan ini justru bisa melukai hati. Pikiran lebih mudah melihat kekurangan daripada kelebihan. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan tanda kelemahan, ini bukan kesalahan. Ini adalah proses alami usia, di mana kita sedang belajar menerima hasil perjalanan hidup dengan lebih jujur. Ada seorang bapak berusia 71 tahun, Pak Rahman. Ia sering melihat teman-temannya hidup lebih berkecukupan. Anak-anak mereka sukses dan kehidupan terlihat lebih nyaman. Sementara dirinya merasa hidup sederhana dan penuh perjuangan. Setiap kali melihat itu, hatinya terasa berat. Ia mulai merasa bahwa hidupnya kurang berhasil. Padahal tanpa disadari, ia telah menjalani hidup dengan penuh kejujuran, membesarkan keluarga dengan kasih sayang, dan melewati banyak tantangan dengan keteguhan. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan hal yang sama. Jika kebiasaan membandingkan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Pikiran menjadi gelisah, hati sulit merasa cukup, dan kebahagiaan perlahan menjauh. Hubungan dengan orang lain pun bisa terasa hambar karena dipenuhi rasa iri yang tidak disadari. Dan yang paling menyakitkan, muncul perasaan bahwa hidup ini tidak berarti, seolah semua yang telah dijalani tidak cukup berharga, bahkan membuat diri merasa hanya menjadi beban. Namun Bapak dan Ibu,
Setiap kehidupan memiliki cerita yang tidak bisa disamakan. Apa yang terlihat di luar belum tentu mencerminkan seluruh kenyataan. Yang terpenting bukan bagaimana hidup orang lain, tetapi bagaimana kita memaknai hidup kita sendiri. Apa yang Bapak dan Ibu jalani hingga hari ini adalah perjalanan yang penuh nilai. Bapak dan Ibu tetap berharga, bukan karena dibandingkan dengan siapapun, tetapi karena perjalanan hidup yang telah dilalui dengan penuh ketulusan. Maka dari itu, prinsip hidup yang keempat mulai terlihat, bahwa kebahagiaan di usia senja lahir dari kemampuan untuk berhenti membandingkan dan mulai mensyukuri. Ketika hati belajar menerima, disitulah ketenangan mulai tumbuh. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan perasaan atau pengalaman di kolom komentar, karena cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi pengingat bagi orang lain untuk lebih menghargai hidupnya sendiri. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering menjadi sumber penyesalan paling dalam di usia senja, yaitu ketika hubungan dengan orang-orang terdekat tidak lagi terasa hangat seperti dulu. Anak-anak sibuk dengan kehidupan mereka, cucu-cucu memiliki dunianya sendiri, dan kita yang dulu menjadi pusat perhatian kini lebih sering berada di sisi. Dalam keheningan itu, hati bisa bertanya pelan, apakah saya masih berarti bagi mereka? Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini, dekat secara jarak, tetapi jauh dalam rasa. Secara psikologis, perubahan ini adalah bagian alami dari kehidupan. Setiap orang memiliki fase dan tanggung jawabnya masing-masing. Anak-anak yang dulu bergantung, kini harus menjalani hidup mereka sendiri. Namun, seringkali hati menafsirkan perubahan ini sebagai jarak atau bahkan kehilangan. Padahal, Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan karena Bapak dan Ibu tidak penting. Ini adalah proses alami usia di mana peran berubah. Tetapi, kasih sayang tetap ada. Ada seorang ibu berusia 75 tahun, Ibu Sulastri. Ia tinggal bersama anaknya, namun sering merasa kesepian di tengah rumah yang ramai. Ia ingin bercerita, ingin berbagi, tetapi melihat anokanannya sibuk dengan pekerjaan dan urusan masing-masing, ia memilih diam. Dalam hatinya ia berkata, lebih baik saya tidak mengganggu. Namun semakin lama ia diam, semakin dalam rasa sepi itu tumbuh. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan hal yang sama. Jika keadaan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Hubungan menjadi renggang tanpa disadari. Komunikasi semakin berkurang, dan hati semakin tertutup. Kesehatan mental pun bisa terganggu karena kesepian yang berkepanjangan. Dan yang paling menyakitkan, muncul perasaan bahwa diri ini tidak lagi dibutuhkan, bahkan hanya menjadi beban dalam kehidupan orang lain. Namun Bapak dan Ibu, hubungan tidak selalu harus menunggu untuk dimengerti. Terkadang perlu keberanian kecil untuk memulai, menyapa lebih dulu, membuka percakapan, atau sekadar berbagi cerita. Sederhana bisa menjadi jembatan yang menghidupkan kembali kehangatan. Bapak dan Ibu tetap berharga. Kehadiran Bapak dan Ibu adalah bagian penting dalam keluarga. Meskipun bentuk perhatian kini mungkin berbeda dari dulu. Maka dari itu, prinsip hidup yang kelima mulai terlihat, bahwa kebahagiaan di usia senja juga ditentukan oleh keberanian untuk tetap terhubung, bukan memilih diam dalam kesepian, karena kehangatan tidak datang sendiri, tetapi dirawat dengan hati yang terbuka. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan cerita atau perasaan di kolom komentar, karena kisah Bapak dan Ibu bisa menjadi pelipur bagi orang lain yang sedang merasa sendiri di tengah keramaian. Bapak dan Ibu, setelah melewati begitu banyak fase kehidupan, ada satu hal yang sering muncul dayam-dayum di usia senja, yaitu penyesalan tentang waktu yang tidak bisa kembali. Hal-hal yang dulu terasa biasa saja, kini justru terasa sangat berarti. Waktu bersama keluarga, kesempatan untuk berbuat lebih baik, atau momen sederhana yang terlewat begitu saja. Dalam keheningan, hati bisa bertanya, mengapa dulu saya tidak lebih menghargainya? Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Mengenang masa lalu dengan perasaan yang dalam. Secara psikologis, ini adalah proses alami. Di usia lanjut, manusia cenderung meninjau kembali perjalanan hidupnya secara menyeluruh. Pikiran mengingat, hati merasakan, dan jiwa mencoba memahami. Namun Bapak dan Ibu perlu menyadari, ini bukan tanda bahwa hidup kita gagal. Ini bukan kelemahan. Ini adalah proses alami usia, di mana kita sedang diberi kesempatan untuk melihat hidup dengan lebih jujur dan bijak. Ada seorang bapak berusia 78 tahun. Pak Ahmad
Ia sering teringat masa mudanya yang penuh kesibukan. Ia bekerja keras demi keluarga, namun jarang meluangkan waktu untuk kebersamaan. Kini, ketika anak-anaknya sudah dewasa dan memiliki kehidupan masing-masing, ia merasa kehilangan momen yang dulu tidak ia sadari pentingnya. Dalam hatinya ia berkata, "Seandainya dulu saya lebih hadir," kisah ini terasa begitu dekat. Karena mungkin bapak dan ibu pernah merasakan hal yang sama. Jika penyesalan ini terus dipelihara, dampaknya bisa sangat dalam. Pikiran menjadi berat, hati sulit tenang, dan kehidupan saat ini terasa tidak bisa dinikmati. Hubungan dengan orang lain bisa terganggu karena kita terlalu terikat pada masa lalu. Dan yang paling menyakitkan, muncul perasaan bahwa hidup ini sudah terlambat untuk diperbaiki. Seolah tidak ada lagi kesempatan untuk memberi makna. Namun bapak dan ibu, waktu yang telah berlalu memang tidak bisa kembali. Tetapi waktu yang masih ada tetap sangat berharga. Setiap hari yang dijalani sekarang adalah kesempatan untuk memperbaiki, untuk memberi, dan untuk merasakan. Penyesalan tidak harus menjadi beban, tetapi bisa menjadi pengingat agar hidup dijalani dengan lebih sadar. Bapak dan ibu tetap berharga dan masih memiliki kesempatan untuk menghadirkan makna dalam setiap sisa waktu yang ada. Pada akhirnya, ketenangan di usia senja tidak datang dari hidup yang tanpa penyesalan, tetapi dari kemampuan menerima dan melanjutkan dengan hati yang lebih lapang. Ketika kita berhenti terikat pada masa lalu, disitulah hidup mulai terasa lebih ringan. Jika bapak dan ibu berkenan, tuliskan pengalaman atau isi hati di kolom komentar. Karena cerita bapak dan ibu mungkin menjadi penguat bagi orang lain yang sedang bergulat dengan kenangan yang sama. Bapak dan ibu, di usia senja ini, ada satu hal yang sering terasa sangat dalam namun jarang diungkapkan, yaitu keinginan untuk tetap merasa berarti. Bukan tentang hal besar, bukan tentang pencapaian, tetapi tentang perasaan sederhana bahwa kehadiran kita masih dihargai. Ketika hari terasa lebih sepi dan interaksi semakin berkurang, hati bisa bertanya pelan, apakah saya masih dibutuhkan? Mungkin bapak dan ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Ingin dianggap ada, meski hanya dalam hal kecil. Secara psikologis, kebutuhan untuk merasa berarti tidak pernah hilang. Bahkan hingga usia lanjut, ketika peran mulai berkurang dan aktivitas tidak lagi seperti dulu, hati tetap ingin memiliki tempat. Namun bapak dan ibu perlu memahami, ini bukan tanda ketergantungan. Ini bukan kelemahan. Ini adalah proses alami usia, di mana manusia ingin tetap terhubung dan memberi makna dalam hidupnya. Ada seorang nenek berusia 77 tahun, Nenek Aminah. Ia tinggal bersama keluarganya, namun sering merasa tidak memiliki peran. Ia ingin membantu, tetapi takut dianggap merepotkan. Ia ingin berbicara, tetapi khawatir mengganggu. Akhirnya, ia memilih diam. Dalam hatinya ia berkata, "Saya mungkin sudah tidak ada gunanya lagi." Padahal, tanpa ia sadari, kehadiran, doa, dan kasih sayangnya adalah kekuatan besar bagi keluarganya. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin bapak dan ibu pernah merasakan hal yang sama. Jika perasaan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Hati menjadi tertutup, semangat hidup menurun, dan kesehatan ikut terpengaruh. Hubungan dengan keluarga terasa jauh karena kurangnya interaksi. Dan yang paling menyakitkan, muncul perasaan bahwa diri ini tidak lagi penting, bahkan hanya menjadi beban dalam kehidupan orang lain. Namun bapak dan ibu, makna hidup tidak selalu datang dari peran besar. Terkadang, senyuman, doa, perhatian kecil, atau sekadar kehadiran yang hangat sudah menjadi sesuatu yang sangat berarti. Di usia senja ini, bapak dan ibu memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang tidak dimiliki semua orang. Bapak dan ibu tetap berharga, bahkan lebih dari yang bapak dan ibu bayangkan. Pada akhirnya, kebahagiaan di usia senja tumbuh dari kesadaran bahwa kita masih memiliki arti. Sekecil apapun itu, ketika kita membuka hati untuk tetap terhubung dan berbagi, disitulah rasa berarti itu kembali hidup. Jika bapak dan ibu berkenan, bagikan cerita atau pengalaman di kolom komentar. Karena kisah bapak dan ibu bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang merasa kehilangan makna dalam hidupnya. Bapak dan ibu, pada akhirnya ada satu hal yang paling menentukan apakah usia senja terasa damai atau justru penuh penyesalan, yaitu bagaimana kita
menjalani hari ini, bukan kemarin yang sudah berlalu, bukan juga besok yang belum tentu terjadi, tetapi hari ini yang sedang kita jalani. Namun seringkali, tanpa disadari, pikiran kita masih terikat pada masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Sulit menikmati hari ini karena hati tidak benar-benar hadir di dalamnya. Secara psikologis, hal ini sangat wajar. Setelah melewati perjalanan hidup yang panjang, pikiran terbiasa mengingat dan memikirkan banyak hal. Di usia senja, ketika aktivitas berkurang, pikiran justru menjadi lebih aktif. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan kelemahan. Ini bukan kesalahan, ini adalah proses alami usia, di mana kita sedang belajar melepaskan dan menerima hidup dengan lebih lapang. Ada seorang bapak berusia 80 tahun, Pak Yusuf. Ia sering menghabiskan waktunya dengan memikirkan masa lalu yang penuh penyesalan dan masa depan yang penuh kekhawatiran. Hingga suatu hari, ia mulai mencoba hal sederhana duduk di pagi hari, merasakan udara, memperhatikan suara sekitar, dan benar-benar hadir di saat itu. Perlahan, ia merasakan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak jauh, tetapi ada di momen yang selama ini ia lewatkan. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu juga sedang belajar hal yang sama. Jika pikiran terus terikat pada masa lalu dan masa depan, dampaknya bisa sangat dalam. Hati menjadi gelisah, tubuh ikut lelah, dan kehidupan saat ini terasa tidak pernah cukup. Lebih dari itu, muncul perasaan yang sangat pribadi, yaitu merasa hidup ini tidak benar-benar damai. Bahkan muncul ketakutan menjadi beban karena tidak mampu menikmati apa yang ada. Namun Bapak dan Ibu, ketenangan tidak datang dari mengubah semua keadaan, tetapi dari cara kita hadir di dalamnya, menikmati hal-hal sederhana napas yang masih ada, waktu yang masih diberikan, kebersamaan yang masih bisa dirasakan. Semua itu adalah anugerah yang sering terlewatkan. Bapak dan Ibu tetap berharga dan berhak merasakan damai di setiap hari yang dijalani. Pada akhirnya, kebahagiaan di usia senja lahir dari kemampuan untuk hidup di saat ini. Ketika kita berhenti mengejar yang sudah berlalu dan tidak terlalu khawatir tentang yang belum terjadi, disitulah hati menemukan ketenangan. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan pengalaman atau isi hati di kolom komentar, karena cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi penguat bagi orang lain yang sedang belajar menikmati hidup dengan lebih tenang. Bapak dan Ibu, setelah kita berjalan bersama melalui setiap bagian ini, perlahan kita mulai memahami satu hal yang sangat penting, bahwa penyesalan di usia senja bukan datang tiba-tiba, tetapi terbentuk dari hal-hal kecil yang dulu kita abaikan, dari cara kita memperlakukan orang lain, dari perasaan yang dipendam, dari masa lalu yang tidak diselesaikan, hingga kebiasaan membandingkan diri dan menjauhkan diri dari orang terdekat. Dan mungkin saat ini, hati Bapak dan Ibu berkata pelan, "Ya, ini memang tentang hidup saya." Kita telah melihat bersama bahwa ada 5 prinsip sederhana yang sebenarnya bisa kita pegang sejak sekarang. Berani memperbaiki diri tanpa terus menyalahkan masa lalu, mengungkapkan perasaan sebelum terlambat, berdamai dengan diri sendiri, berhenti membandingkan, dan tetap menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. Prinsip-prinsip ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika diabaikan, dampaknya bisa sangat dalam. Dan jika dijalani, mampu menghadirkan ketenangan yang begitu berarti. Kisah-kisah yang kita dengar Pak Harun, Ibu Lestari, Pak Hasan, Ibu Nurhayati, Pak Rahman, Ibu Sulastri, Pak Ahmad, Nenek Aminah, hingga Pak Yusuf bukan sekadar cerita. Mereka adalah cerminan kehidupan nyata yang mungkin pernah atau sedang Bapak dan Ibu rasakan. Dari mereka kita belajar bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang tidak sempurna, tetapi semua orang masih memiliki kesempatan untuk menjalani sisa hidup dengan lebih bijak. Jika prinsip-prinsip ini tidak kita pegang, usia senja bisa terasa berat. Hati dipenuhi penyesalan, hubungan terasa jauh, kesehatan menurun, dan yang paling menyakitkan, muncul perasaan bahwa diri ini tidak lagi berarti, bahkan hanya menjadi beban. Namun jika kita mulai memahami dan menjalankannya, usia senja justru bisa menjadi fase yang paling tenang, di mana hati lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan hidup terasa lebih damai. Bapak dan Ibu, satu hal yang tidak boleh dilupakan, nilai diri tidak pernah berkurang karena usia.
Justru di usia senja ini, Bapak dan Ibu adalah sumber pengalaman, kebijaksanaan, dan ketulusan yang sangat berharga. Bapak dan Ibu masih berarti, masih dibutuhkan, dan masih memiliki peran setidaknya untuk diri sendiri dan sebagai cahaya bagi orang lain. Mari kita berjalan bersama, menjalani hari dengan lebih sadar, lebih tulus, dan lebih tenang. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan ikuti channel ini agar kita bisa terus saling menguatkan. Dan jangan ragu untuk berbagi cerita di kolom komentar. Karena cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi pelipur bagi orang lain yang sedang merasa sendirian dalam perjalanan hidupnya.